perkenalkan, nama aku Bella Desi Natalia. Aku mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Kristen Indonesia. Pada video kali ini, aku ingin memberitahu kalian aplikasi belajar matematika yang membantu menambah konsep matematika kalian. Kalian boleh banget menggunakan handphone ataupun laptop, search saja di Google GeoGebra Classic Graphing dan pilih bagian yang kedua. Setelah itu akan timbul grafiknya dan kalian bisa mengubah ke situs desktop untuk tampilan yang lebih baik. Dan ini adalah tampilan GeoGebra kalau kalian menggunakan laptop. Di sini aku menggunakan tools point A, B, C, dan aku menggunakan line segment A, B, B, C, dan aku juga membuat point D di situ, dan aku menggunakan tools angle itu untuk mengetahui sudut di B dari A, B, C. Terus aku menggambar satu lagi segmen dan ternyata 90 derajat juga. Jadi yang berbentuk L itu adalah 90 derajat. Itu berbentuk siku-siku, namanya adalah sudut siku-siku. Sehingga untuk sudut ABD kita tinggal menjumlahkan 90 derajat tambah 90 derajat, yaitu adalah 180. Sehingga untuk mengetahui sudut pelurus itu adalah sama dengan 2 kali sudut siku yang kita dapat dari gambar ini. Sehingga sudut pelurus sama dengan 2 kali 90 derajat, sudut pelurus sama dengan 180 derajat. Untuk berikutnya kita ingin mencari tahu sudut dalam segitiga itu berapa sih. Jadi di sini aku punya 3 titik A, B, C. Di sini aku buat garis aja sengaja dan ternyata mau bentuk sebuah segitiga A, B, C. Nah, di sini kita ingin melihat sudut-sudutnya dengan menggunakan bantuan tools angle dari si GeoGebra-nya. Nggak apa-apa, kita gunain aja karena kita mau cari tahu berapa sih jumlah dari besar sudutnya dalam segitiga. Nah, di sini karena ini aplikasi internasional dibuat orang luar, jadi itu menggunakan titik bukan koma, tapi nggak apa-apa, kita Indonesia biasanya menggunakan koma. Jadi 68.63 itu adalah 68,63, 46,93, dan 64,44. Nah, kita jumlahin aja, ternyata hasilnya adalah 180.00 atau 180,00, sehingga sudut dalam segitiga kita tahu adalah 180 derajat. Ini berlaku untuk semua segitiga. Nah, untuk mencari tahu sudut luar segitiga, kita ubah dulu nih warna garisnya supaya terlihat. Habis itu kita buat titik D, titik baru, sehingga kita bisa mencari tahu titik atau sudut dari CBD itu 111,37 derajat. Nah, dari sini kita tahu konsep sebelumnya adalah sudut pelurus itu jumlahnya harus 180 derajat. Sehingga bisa kita kurangin aja sama sudut dalam si segitiganya itu yang 68,63. Jadi 180 dikurang 68,63 hasilnya ada 111,37, dan itu benar. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita hilangin 68,63 nya itu nggak tahu ya kan susah ya, 180 dikurang 2 sudut gitu. Jadi caranya adalah kita tambahin aja 2 sudutnya itu, karena sudut dalam segitiga itu kan 180 sama dengan sudut pelurus yaitu 180, jadi sama-sama 180. Jadi bisa kita jumlahin 2 sudut yang ada lainnya untuk mengetahui sudut luarnya. Bangun datar berikutnya adalah bangun lingkaran. Nah, di bangun lingkaran ini kita bisa menggunakan tools lingkaran dan kita menambahkan satu titik lainnya untuk melihat berapa sih besar derajat satu lingkaran. Nah, kita bisa geser-geser nih titiknya dengan menggunakan cursor move di bagian tools. Nah, sehingga kita tahu nih seperempat lingkaran ada 90 derajat, setengah lingkaran ada 180 derajat, dan satu lingkaran ada 360 derajat. Untuk selanjutnya kita pindah ke bagian bangun datar lain, yaitu adalah segi 4. Nah, salah satu segi 4 ini adalah segi 4 beraturan, yaitu merupakan bangun datar persegi. Ternyata bangun datar persegi ini karena semuanya sama dan beraturan, keempat sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, ketika kita menggambarkan garis menyilang seperti itu, sehingga kita tahu nih bahwa sudut dari CBE itu adalah 45 derajat. Dari 90 derajat dibagi 2 karena itu tepat membagi 2 dari 90 derajat. Nah, sehingga kita tahu nih sudut E nya adalah 180 dikurang 45 ditambah 45, yaitu 180 dikurang 90, jadi adalah 90 derajat. Untuk semua sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya untuk bangun datar lain yang tidak beraturan. Nah, kita bisa mencari sudutnya dengan bantuan tool sudut dari GeoGebra.
Terus kita jumlahin nih, apakah sudut yang tidak beraturan itu tetap 360 derajat? Karena kalau misalnya yang beraturan itu kan 4 kali 90 derajat adalah 360 derajat nih. Kalau kita jumlahkan, misalnya di sini ada 65,22, 119,74, 97,13, 77,91. Ternyata ketika kita menjumlahkan hasilnya pun sama 360 derajat. Kenapa hasil itu bisa sama? Hasil itu bisa sama karena bangun ruang tersebut adalah bangun ruang trapesium, sehingga kita tetap itu 360 derajat. Nah, gimana kalau ini? Nah, ternyata ini juga trapesium, karena di bagian atasnya juga ada 90 derajat. Oke. Untuk mencari tahu apakah jumlahnya adalah 360 atau tidak, kita bisa menjumlahkannya. Dan ternyata jumlahnya itu adalah 360 derajat, masih sama. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah segi 4 yang tidak beraturan, sehingga kita jumlahkan hasilnya itu adalah tidak sama dengan 360 derajat. Hasilnya itu adalah belakangnya 1, 9 tambah 6 tambah 5 tambah 8 itu adalah 30. Habis itu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 8 itu adalah 30. Kita tambahin lagi 3 tambah 9 tambah 8 tambah 0 tambah 6, hasilnya adalah 360,01. Sampai sini saja video materi kali ini. Terima kasih yang sudah mau belajar bersama. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.